Ronda. Ngobrol receh, cuan serius. Hei, Mak Ronda nih. Hayu ngeronda yuk. Guys, jadi podcast Mak Ronda ini kita outdoor loh. So, kalau ada background soundnya harap maklum ya. Kita podcast serba natural. Natural banget ya. Betul. Halo warga komplek online, selamat datang di podcast Mak Ronda. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang membuat banyak grup WhatsApp orang tua mendadak aktif, yaitu penerimaan sekolah zaman sekarang. Karena ternyata yang tes bukan cuma anaknya, emaknya juga. Dulu waktu zaman kita sekolah, itu kan gampang banget ya kita daftar sekolah. Bener. Dulu waktu kita sekolah tuh cuman datang, bawa map, isi formulir, pulang, selesai, udah. Pokoknya tergantung name kita aja, pasti udah otomatis kita dapetnya di mana. Betul banget. Trackingnya lebih gampang ya. Iya, paling ribet juga tuh fotokopi rapot. Sekarang buka website, buka akun, terus kita ngisi-ngisi, semuanya harus kita masukin juga ke website itu, verifikasi, upload PDF, harus dikompres juga kalau kegedean. Nah jangan lupa tuh ya, namanya emak-emak penyakitnya adalah lupa password. Saya lagi passwordnya. Aduh, PR banget dah. Belum lagi kalau harus memahami alur-alurnya. Karena sekarang ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan kan? Bener banget. Di 2026 ini pendaftaran anak sekolah baru bikin orang tua puyeng. Aku punya temen nih ya, anaknya tuh mau masuk SMA negeri kan. Ini nih beliau nih udah seminggu terakhir nih kelihatan lebih stres daripada anaknya. Aku. Related ya Mbak ya. Banget ya. Karena sekarang memang banyak informasi yang harus dipahami oleh orang tua terutama ya. Kalau anak-anak kayaknya tinggal Sekarang lebih nyantai, emaknya yang pusing. Sekolah juga sekarang banyak banget ya. Ada sekolah mau. Kaget nih aku. Terus ada pemetaan, ada tahap berikutnya. Jadi orang tua tuh harus benar-benar bisa ngikutin informasi resmi dari websitenya. BTW mau itu apa ya? Itu manusia unggulan. Jadi dia itu tidak berdasarkan. Jadi sekolah Maung itu untuk khusus daerah Jawa Barat adalah buat sekolah-sekolah yang dinamakan manusia unggulan. Jadi waktu tahun kemarin kan cuman ada sekolah berdasarkan zonasi. Jadi sekarang ini sekolah Maung itu tidak berdasarkan zonasi, dia hanya berdasarkan memang murni nilai anak-anak yang top-topnya anak-anak lah dikumpulkan dalam sekolah-sekolah Maung itu. Oh, japres ya, jadi satu dia ngumpul di situ Jadi di ya. situ anak pintar semua deh. Yang bikin panik itu bukan prosesnya, tapi takut salah klik. Bener banget. Nih sampai tensi naik, jantung berdebar-debar. Aduh, bener deh. Bener. Aku juga mikirin awal-awal itu apa sih sekolah Maung itu sebenarnya tuh apa sih? Karena agak-agak sedikit membingungkan juga ya. Terus udah gitu anak-anak juga bingung gitu loh kalau ditanyain, ini sebenarnya kamu tuh mau sekolah apa? Terserah deh. Sekolah terserah gimana coba? Makin pusing aja kan emaknya. Jadi secara sederhana ini program sekolah unggulan yang dibuka lebih awal untuk SMA dan SMK tertentu dengan mekanisme seleksi tersendiri ya. Iya. Seperti itu ya modelannya ya. Nah, tapi kalau tidak lolos tuh gimana ya? Udah selesai atau gimana? Masih bisa ikut proses SPMB berikutnya atau gimana ya? Nah ini yang penting karena banyak orang tua langsung panik kan, padahal masih ada jalur-jalur berikutnya. Kalau misalnya negeri sama sekolah swasta selalu jadi pertanyaan sejuta umat kan ya itu ya. Iya. Jawabannya tergantung kondisi keluarga. Tidak ada sekolah yang otomatis paling baik untuk semua anak.
Kalau keunggulan negeri itu kayak biayanya biasanya itu lebih terjangkau. Iya sih pasti ya. Kurikulumnya kan nasional. Dan jurusannya juga cukup banyak. Lingkungannya beragam. Nah, kalau perbedaan swasta, biasanya pendampingan siswanya itu lebih inisiatif. Intensif, Intensif. Mbak. Salah ya. Aduh, maksudnya itu. Terus program tambahannya juga biasanya lebih banyak. Beberapa memiliki koneksi industri yang baik. Dan guru muridnya juga rasionya lebih kecil. Iya sih ya. Per kelas itu ya, Betul. rombel. Betul. Iya, biasanya kalau swasta itu paling muridnya 20, 30, gurunya bisa 2 atau 3 bahkan. Nah, kadang kan orang tua itu terlalu fokus pada status sekolah. Padahal menurut aku nih sih ya, yang lebih penting itu adalah apakah anaknya berkembang jika masuk ke sekolah tersebut. Sekolah Islam atau umum atau Katolik ya masing-masing kan punya karakter yang berbeda. Kalau sekolah Islam, pendidikan agama lebih intensif. Pembiasaan ibadahnya juga lebih banyak ya. Ya, pasti ya. Seperti program tahfiz di beberapa sekolahnya. Nah, itu IT ya. Nah, kalau sekolah umum itu biasanya lebih fokus akademik dan ekstrakurikulernya nih yang lebih banyak. Pilihan kegiatannya pokoknya lebih luas deh. Sedangkan biasanya ya kalau sekolah Katolik itu umumnya dikenal kuat dalam disiplin dan pembentukan karakter siswanya. Betul sih, betul banget. Banyak kegiatan sosialnya juga, fokus sama nilai moral dan tanggung jawab. Betul banget. Sebagai mantan anak sekolah Katolik, iya banget. Nah, yang paling penting adalah cocokkan dengan karakter anak kita. Tuh. Ini kalau udah di zaman sekarang ini kan ya, kalau kita ngomongin sebagai orang tua, pasti kan kita suka deg-degan kalau udah urusan anak sekolah kan ya. Dan kadang kita naik nafas panjang, double, kadang triple, lebih panjang daripada biasanya. Tarik, keluarkan. Rilis. Gitu. Prepet. Pokoknya yang bikin kita pusing itu yang narik panjang banget sampai rilis gitu adalah biaya sekolah. Nyut-nyutan kalau udah waktunya pembayaran. Gampang Bang, ada bodre. Oska dan Pancen. Sampai hafal ya. Dulu kita kan nontonnya apa? Oh Gimana sih iklan RCTI ya? Iya, pokoknya itu Oskadon. Kita nonton Netflix. Bener banget, drakor ya. Dracin. Nah, lihat brosur sekolah, lihat biaya, lihat saldo, tutup brosur. Dipilih. Udah tutup aja deh, udah. Iya, kumpulin aja. Di kenang-kenangan jadinya ya. Bener banget itu. Udah kayak mau survei rumah ya, padahal sekolah itu. Kalau menurut aku sih nggak perlu maksain ya. Karena memang sekolah bagus tidak selalu identik dengan biaya paling mahal. Meskipun memang kalau biayanya mahal, biasanya fasilitasnya sangat-sangat lengkap. Ya sesuai lah ya. Harga menyerupai lah. Ada harga dan rupa lah seperti itu. Nah, ini kalau untuk penerimaan siswa baru di tahun ini, orang tua kan nggak semuanya jagoan ya dengan gadget mereka sendiri. Banyak kan orang-orang tua yang zaman dulu yang udah baby boomer dan sejenisnya, mereka tuh kan rada-rada gaptek ya. Ini kan relate banget tuh. Tidak semua orang tua tuh megang laptop. Kadang megang handphone yang kita pakai sekarang ini, Android maupun iPhone sejenis itu, paling juga dipakainya buat apa? Buat WA, SMS, telepon paling banter ya. Nggak ngerti lanjutannya kudu gimana-gimana. Itu kebanyakan orang tua kan gaptek seperti itu. Nah, yang penting tuh ya jangan muter-muter aja tuh. Kan suka gitu tuh ya. Loading. Makin bingung kan ya.
Jadi intinya tuh yang penting jangan malu bertanya. Nah, yang kedua, siapkan dokumen dari Jojo Hari deh. Nah, yang ketiga, simpan tuh password baik-baik, jangan di kertas ya, nanti hilang. Nah, Dan lupa naruh. Yang paling penting tuh jangan bikin password anak 1, 2, 3 terus lupa ini pakai buat anak yang mana. Dan yang paling penting lagi nih, kalau bingung, ya udah datang dulu ke sekolah asalnya. Coba tanya dengan operator sekolah. Karena biasanya mereka bisa sangat membantu banget. Dan menurut aku juga yang paling penting itu kadang-kadang kita nih lupa bertanya loh. Kita tuh terlalu sibuk mencari sekolah terbaik sampai lupa nanya apa yang sebenarnya paling cocok untuk anak-anak. Kita harus nanya kan. Betul, karena kan setiap anak itu punya karakter yang berbeda ya. Setiap keluarga juga berbeda. Dan setiap jalan sukses juga beda-beda. Ya, dan kita tuh tidak semua orang sukses berasal dari sekolah yang sama. Jadi orang tua tuh jangan gede di prestisnya sekolah yang bagus, pasti dia akan semuanya tuh akan berhasil. Tidak juga dengan sekolah yang biasa, pasti juga akan ada anak-anak yang berhasil. Itu berarti kan semua tuh tergantung rezeki masing-masing. Betul. Iya. Oke, jadi buat para orang tua yang saat ini sedang berjuang mengurus pendaftaran sekolah, kami paham banget. Memang bikin deg-degan, tapi tenang, pelan-pelan, yuk dibaca dulu informasinya. Jangan lupa siapkan dokumennya dengan baik, jangan panik, dan jangan lupa istirahat. Karena anak butuh orang tua yang tenang. Betul banget. Bukan orang tua yang refresh website tiap 10 detik. Walaupun kita semua tahu ya, tetap akan di-refresh tiap 10 detik. Mau nggak OVT tapi tetap OVT ya. Oke, buat kalian kalau sedang mengurus SPMB tahun ini, tolong dong tulis di kolom komentar kita tim tenang atau tim panik nih. Aku Vi. Aku Ola. Aku Nang. Aku Didi. Aku Yaya. Dan kami Mak Ronda. sampai ketemu di ronda berikutnya ya. Dadah. Satu ronde lagi tuntas. Kita yang pegang kendali.